Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kainal Fidamanik dengan Fastru 399. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami. Berikut ada nama anggota kelompok kami, ada Anissa Rahma, Kainal Fidamanik, itu saya sendiri, Anissa Hera Isma, dan Aisan Nurindra. Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia karena intensitas radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun. Namun, pengembangan PLTS masih terkendala oleh keterbatasan data pengamatan lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan data reanalisis era 5 di mana mampu menyediakan data meteorologi secara lebih luas dan berkelanjutan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa era 5 memiliki performa yang baik untuk analisis potensi energi surya dan simulasi pengembangan listrik PLTS. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi energi surya di Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan pendekatan multikriteria serta mengestimasi potensi produksi energi listrik PLTS pada lokasi yang paling optimal. Dan metode yang digunakan yaitu Multi-Criteria Decision Analysis atau MCDA dengan pendekatan equal weighting, dan parameter yang dianalisis meliputi Global Horizontal Irradiance atau GHI, kemiringan lereng, tutupan lahan, dan temperatur. Dan data diperoleh dari era 5 Land, SRTM, dan Bodies Land Cover. Selanjutnya dilakukan tahap pre-processing data, kemudian pengolahan di Google Earth Engine yang mencakup normalisasi parameter dan pembobatan masing-masing parameter sebesar 25% untuk menghasilkan peta potensi PLTS. Lokasi dengan potensi terbaik kemudian disimulasikan menggunakan perangkat lunak PVSYST untuk mengestimasi produksi energi listrik dan performa sistem PLTS. Kemudian pada penelitian ini tahapan pertama adalah pengumpulan data yang terdiri dari 3 sumber data utama, yaitu yang pertama berasal dari era 5 Land tahun 2023 yang digunakan untuk memperoleh parameter atmosfer yaitu GHI atau SSRD di Direct Normal Irradiance atau DNI atau FDIR, temperatur udara 2 meter, komponen angin U dan V pada ketinggian 10 meter, serta presipitasi. Data kedua adalah SRTM yang digunakan untuk memperoleh informasi kemiringan lereng atau slope. Sedangkan data ketiga berasal dari Bodies Land Cover yang digunakan untuk mengetahui kondisi tutupan lahan di wilayah penelitian. Dan selanjutnya seluruh data diolah menggunakan Google Earth Engine atau GEE. Lalu pada tahap ini dilakukan normalisasi variabel agar seluruh parameter memiliki skala yang sama. Setelah itu diterapkan metode multi-criteria decision analysis atau MCDA dengan pendekatan equal weighting sehingga setiap parameter memiliki bobot yang sama dalam proses penilaian. Hasil dari proses ini adalah peta indeks potensi surya dengan nilai antara 0 hingga 1. Berdasarkan peta tersebut, kemudian ditentukan lokasi optimum untuk pembangunan PLTS, yaitu di wilayah Sukaraya Baru pada koordinat lintang -3 dan bujur 102. Setelah lokasi optimum diperoleh, dilakukan ekstraksi data era 5 line per jam selama tahun 2023. Pada titik lokasi tersebut, data yang diekstrak kemudian dikonversi ke satuan yang sesuai untuk simulasi. Nilai SSRD dikonversi menjadi GHI dalam satuan watt per meter persegi. Nilai FDIR konversi menjadi DNI, temperatur diubah jadi dari Kelvin menjadi derajat Celcius, kecepatan angin dihitung dari komponen angin U dan V, sedangkan presipitasi dikonversi dari meter menjadi milimeter. Tahap berikutnya adalah penyusunan file cuaca berformat MET yang berisi seluruh parameter meteorologi hasil konversi. File MET ini kemudian digunakan sebagai input pada perangkat lunak PVSYST untuk melakukan simulasi sistem PLTS grid connected dengan kapasitas 10 kilowatt peak. Dari hasil simulasi PVSYST diperoleh beberapa parameter keluaran utama. Yang pertama adalah energi yield, yaitu produksi energi listrik bulanan dan tahunan dalam satuan kilowatt jam. Kedua adalah performance ratio atau PR yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem PLTS. Dan yang ketiga adalah loss diagram yang menunjukkan berbagai faktor kerugian energi pada sistem sehingga dapat diketahui sumber kehilangan energi terbesar. Selanjutnya dilakukan analisis pengaruh variabel atmosfer terhadap performa PLTS dengan mengkaji hubungan antara radiasi surya, temperatur, kecepatan angin, dan presipitasi terhadap hasil produksi energi serta nilai performance ratio. Berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, kemudian disusun kesimpulan dan rekomendasi terkait potensi lokasi serta performa sistem PLTS pada daerah penelitian. Berdasarkan hasil analisis spasial global horizontal irradiance atau GHI, wilayah Sumatera Selatan menunjukkan nilai GHI yang relatif tinggi, cukup merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah tersebut menerima radiasi matahari dalam jumlah yang besar sepanjang tahun, sehingga memiliki potensi yang baik untuk pengembangan energi surya. GHI merupakan salah satu parameter utama dalam penentuan potensi energi surya karena mengabarkan total radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Pada bidang horizontal, semakin tinggi nilai GHI, semakin besar pula energi listrik yang dapat dihasilkan oleh sistem pembangkit tenaga surya ataupun PLTS.
Berdasarkan hasil analisis spasial kemenjangan lereng ataupun SLOP, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan didominasi oleh daerah dengan kemenjangan lereng rendah hingga sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa topografi di wilayah relatif landai dan mendukung berbagai kegiatan pembangunan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Pada peta terlihat bahwa area dengan yang lebih suram terkonsentrasi di bagian barat di wilayah yang merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya memiliki kemenjangan yang lebih rendah sehingga lebih mudah diakses dan memerlukan biaya konstruksi yang lebih rendah. Lanjut ke berdasarkan hasil analisis spasial tutupan lahan ataupun land cover, wilayah Sumatera Selatan didominasi oleh semak belukar, lahan pertanian, dan kawasan hutan. Sebaran tutupan lahan yang beragam menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Tutupan lahan menjadi salah satu parameter penting dalam penentuan lokasi PLTS karena berkaitan dengan ketersediaan ruang, kemudahan pembangunan, serta berpotensi penerimaan radiasi matahari. Lahan terbuka seperti semak belukar dan area pertanian umumnya lebih mendukung pembangunan PLTS karena memiliki hambatan vegetasi yang relatif rendah dan memerlukan penyesuaian lahan yang lebih sedikit. Lanjut ke bagian berikutnya, berdasarkan hasil analisis spasial temperatur, wilayah Sumatera Selatan memiliki suhu yang relatif tinggi dengan variasi yang tidak terlalu besar antar wilayah. Kondisi ini mencerminkan karakteristik iklim tropis yang mendominasi wilayah kawasan tersebut. Meskipun sebagian besar wilayah menunjukkan suhu yang cukup seragam, terdapat beberapa area dengan temperatur yang lebih rendah, terutama pada daerah yang memiliki elevasi lebih tinggi. Perbedaan temperatur ini dapat mempengaruhi kinerja sistem pembangkit listrik tenaga surya yang akan dibangun. Temperatur merupakan salah satu parameter penting dalam analisis potensi energi surya karena berpengaruh terhadap efisiensi panel fotovoltaik. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan efisiensi konversi energi pada modul surya, sehingga produksi energi jadi kurang optimal. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan sedang radiasi matahari, kondisi temperatur juga perlu diperhatikan untuk menentukan lokasi yang sesuai. Pada konversi radiasi menjadi energi listrik bulanan ini dilihat melalui hubungan antara Global Horizontal Irradiance atau GHI dan E-grade atau produksi energi listrik bulanan pada tahun 2023. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa produksi energi listrik bulanan menunjukkan kecenderungan mengikuti perubahan nilai GHI sepanjang tahun 2023. Produksi energi yang tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar 2054 kWh saat GHI mencapai 194,5 kWh per meter persegi. Lalu produksi energi yang terendah terjadi pada Januari sebesar 1412 kWh, yaitu pada saat GHI sebesar 139,3 kWh per meter persegi. Peningkatan GHI ini menyebabkan peningkatan energi listrik yang dihasilkan pada sistem PLTS. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara radiasi matahari dan energi listrik. Variasi energi listrik ini dipengaruhi oleh kondisi meteorologi lokal, terutama perubahan tutupan awan. Kemudian lalu pada musim hujan pada awal tahun menyebabkan tutupan awan lebih tinggi sehingga radiasi yang diterima oleh panel menurun. Ini yang menyebabkan produksi energi pada bulan Januari merupakan produksi energi terendah karena radiasi matahari tertutup oleh awan karena saat itu terjadi musim hujan. Lalu periode Agustus sampai Oktober memiliki kondisi atmosfer yang lebih cerah sehingga produksi energi listrik meningkat. Hal ini dibuktikan oleh produksi energi yang tertinggi terjadi pada bulan Oktober, di mana bulan Oktober merupakan puncak musim yang dimana memiliki tutupan awan lebih rendah. Kemudian, analisis performance ratio atau PR dengan temperatur. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kecenderungan penurunan nilai PR atau analisis atau performance ratio itu menurun pada saat kondisi temperatur yang lebih tinggi. Performance ratio tertinggi umumnya terjadi pada temperatur yang relatif lebih rendah. Temperatur yang meningkat ini menyebabkan temperatur sel fotovoltaik ikut meningkat, sementara peningkatan temperatur dapat menurunkan tegangan keluaran modul surya. Penurunan tegangan menyebabkan efisiensi konversi energi listrik itu berkurang. Fenomena ini dikenal sebagai thermal loss pada sistem fotovoltaik. Hasil simulasi PV-SIS menunjukkan adanya temperatur loss yang mempengaruhi performa sistem. Temperatur merupakan faktor yang tidak mempengaruhi performance ratio, meskipun pengaruhnya tidak sebesar radiasi matahari.
Nah, baik, selanjutnya itu adalah hasil akhir dari kami, yaitu hasil analisis diagram loss. Nah, yang pertama itu adalah kerugian sistem PLTS dipengaruhi oleh temperatur modul, mismatch modul, IAM, inverter, dan kabel. Lalu kerugian terbesar itu berasal dari temperatur loss sebesar 5,96% atau hampir dari 6%-nya. Nah, suhu modul yang tinggi itu dapat menurunkan tegangan dan daya keluaran panel surya. Mismatch loss itu sebesar 2%, itu terjadi akibat perbedaan karakteristik antar modul. Selanjutnya, IAM loss itu sebesar 1,88% atau hampir mendekati 2%. Itu disebabkan oleh refleksi radiasi pada permukaan kaca modul. Selanjutnya, sistem tetap memiliki kinerja yang baik dengan PR sebesar 87,61% atau hampir mendekati 90%. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan atau analisis yang kami gunakan dalam laporan kali ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih banyak dan kami memohon maaf jika masih ada terdapat kesalahan dalam hasil laporan ataupun perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.